Salam bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang prakerin kerja industri. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Junir Manobi. Kali ini saya akan membahas materinya dan kita langsung saja ke materi atau topik yang pertama. Topik yang pertama tentang hakikat praktik kerja industri. Untuk memberikan bekal kepada kita dalam upaya memberikan pengalaman belajar lapangan untuk kepentingan pengajaran keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan di industri dalam bentuk praktik kerja industri. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan kurikulum program studi Diploma 3 Kesehatan Lingkungan. Program tersebut tentunya akan membawa konsekuensi logis, terutama dalam hal pembiayaan untuk menyediakan lahan praktek, bahan praktek, mobilitas, pembimbingan akademik, dan pembimbing lapangan serta kita sebagai peserta program praktik kerja industri. Topik satu ini akan membahas hakikat praktik kerja industri. Ini terdiri dari 3 topik. Yang pertama, landasan hukum, tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, bentuk kegiatan praktik kerja industri. Yang ketiga, sistem evaluasi dan pelaporan. Kita langsung saja ke topik yang pertama, itu landasan hukum. Landasan hukum menyelenggarakan praktik kerja industri disesuaikan dengan dasar hukum yang dipakai dasar penyusunan kurikulum Diploma 3 Kesehatan Lingkungan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Surat Keputusan Mendiknes Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil kerja mahasiswa. Yang keempat, Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/202 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Kelima, Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Yang keenam, Surat Direktorat Jenderal Pendidikan nomor 182/D/T/2001 tanggal 17 April 2001 tentang persetujuan pembukaan program studi D3 dan Pelembagaan Poltekkes di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Yang ketujuh, Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan nomor HK-01-1/1/4-2091/2014 tentang kurikulum inti pendidikan Diploma 3 Kesehatan Lingkungan. Yang kedua, topik yang kedua, tujuan. Secara umum, tujuan dari praktek kerja industri adalah memberikan pengalaman pembelajaran secara langsung kepada peserta didik untuk menerapkan bekal ilmu pengetahuan kesehatan lingkungan sehingga dihasilkan lulusan program studi D3 Kesehatan Lingkungan yang berkemampuan, mandiri, dan berjiwa wirausaha, khususnya dalam upaya pemecahan masalah sanitasi di industri dan pemecahan masalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 di dalam industri. Topik yang ketiga, ruang lingkup. Pengelolaan bahaya kesehatan lingkungan kerja industri maupun pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Lingkungan kerja industri yang sehat merupakan salah satu faktor yang menunjang meningkatnya kinerja dan produksi, yang secara bersamaan dapat menurunkan risiko gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja industri harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri terdiri atas nilai ambang batas, indikator pajanan, biologi, dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Standar baku mutu dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan meliputi 1. Air, yang kedua udara, yang ketiga tanah, yang keempat pangan, yang kelima sarana dan bangunan, dan yang keenam vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini adalah topik pertama dari kegiatan prakerin sanitasi industri. Kita lanjut lagi ke topik yang kedua. Topik yang kedua tentang rencana sasaran praktik sanitasi industri. A. Penyediaan air bersih dan air minum, air atau air untuk kebutuhan higienis sanitasi industri. Subtopik ini berisi tentang bagaimana perusahaan tersebut menyediakan penyediaan air untuk keperluan higieni sanitasi bagi seluruh karyawan di industri tempat kerja praktik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia atau Permenkes nomor 70 tahun 2016 tentang standar kesehatan lingkungan kerja industri atau peraturan lain yang berlaku. B. Pengelolaan limbah cair. Subtopik ini membahas substansi yang kita gunakan dalam melakukan pengawasan air limbah di industri. Untuk mengetahui parameter apa yang akan kita gunakan untuk melakukan monitoring, pertama kita harus mengetahui jenis produksi yang dihasilkan oleh industri setempat. Kita melakukan praktik. Langkah selanjutnya adalah mencari peraturan terkait jenis-jenis parameter yang akan dinilai. Untuk memperoleh jenis parameter tersebut, kita harus menggunakan peraturan terbaru tentang pengolahan limbah industri. Parameter yang harus diawasi dan dinilai buang pencemar diperkenakan oleh peraturan tersebut. Kita harus mengetahui bahwa peraturan perundangan selalu akan berkembang terus seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengolahan air limbah dan bahaya limbah yang dihasilkan dari industri. Dalam melakukan penilaian, kita harus membuat instrumen penilaian berdasarkan parameter yang ditentukan dalam peraturan perundangan terkait. Kita dapat menggunakan peraturan terkait limbah industri yang berlaku di tingkat regional terlebih dahulu. Misalnya peraturan gubernur yang dibuat berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh tingkat nasional. C. Penyihatan tanah dan pengelolaan sampah. Subtopik ini membahas sasaran substansi materi yang akan kita nilai pada saat melakukan praktik kerja industri tentang penyihatan tanah dan pengelolaan sampah industri. Untuk mendapatkan materi ini, kita diwajibkan untuk mempelajari kembali materi kuliah penyihatan tanah dan pengelolaan sampah di industri. Selain itu, kita harus mencari peraturan terkait pengawasan penyihatan tanah dan pengelolaan sampah industri. D. Penyihatan makanan dan minuman. Makanan merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit pada manusia. Makanan yang tidak sehat akan mempengaruhi langsung kesehatan manusia karena makanan masuk secara langsung ke dalam tubuh manusia melalui mulut dan saluran pencernaan. Untuk memperoleh makanan yang sehat diperlukan pengendalian terhadap bahan, alat, proses, dan kesehatan penjaga makanan. E. Subtopik ini akan membahas sasaran pengawasan media lingkungan di dalam industri dan di lingkungan luar industri. Kualitas udara sangat tergantung dari bahan baku dan proses produksi di industri tempat kerja praktik. Untuk memperdalam dan mengembangkan substansi sasaran pengawasan udara di industri kita, diwajibkan untuk mempelajari kembali materi perkuliahan penyihatan udara. F. Pengendalian vektor.
Masalah faktor menjadi salah satu sasaran pengawasan atau penilaian sanitasi industri. Hal tersebut disebabkan adanya dampak buruk akibat keberadaan faktor pembawa penyakit dan dapat menularkan kepada orang lain. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 disampaikan bahwa yang termasuk faktor adalah malaria, Aedes aegypti, dan Culex. Sedangkan yang dikategorikan sebagai binatang pembawa penyakit meliputi tikus, lalat, kecoa, dan lipas. Ini adalah topik kedua. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga, instrumen pengawasan sanitasi industri. Sasaran pengawasan sanitasi industri. Sebelum kita melakukan menyusun instrumen pengawasan sanitasi industri, sebaiknya kita sudah benar-benar memahami dan menguasai teknik penyusunan instrumen sebagaimana dijabarkan secara lengkap pada topik 1. Hal lain yang juga harus dipersiapkan dalam penyusunan instrumen adalah peraturan yang berlaku terkait dengan materi pengawasan, baik yang berlaku secara nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, ataupun peraturan yang berlaku secara lokal, misalnya peraturan daerah dan peraturan gubernur. B. Instrumen pengawasan penyediaan air bersih. Terkait dengan pengawasan penyediaan air bersih di industri, terdapat peraturan Menteri Kesehatan yang perlu diperhatikan. Pertama, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi kolam renang, solus per aqua, dan permandian umum. C. Instrumen pengawasan pengolahan limbah cair. Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sebagian besar aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlu upaya menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dimanfaatkan manusia secara optimal. D. Instrumen pengawasan penyihatan tanah dan pengolahan sampah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja di industri, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengaturan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri bertujuan untuk 1. Mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang sehat dalam rangka menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja. Yang ketiga, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Topik yang ini adalah topik ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang keempat. Topik keempat tentang pengawasan kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan. Mencegah penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dan risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan di industri. Lingkungan kerja industri harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan yang sesuai jenis pekerjaannya dengan sehat dan produktif. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 02/Men/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
menyebutkan bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelumnya kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas perintah baik oleh pertimbangan kesehatan daerah ataupun oleh majelis pertimbangan kesehatan pusat. Pemerintah kesehatan belum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lainnya dapat dijamin. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, röntgen paru-paru atau bila mana mungkin, dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan yang lain dianggap perlu. Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Ini adalah topik keempat tentang penguasaan kesehatan kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kelima atau topik yang terakhir. Topik yang kelima tentang pelaksanaan pengawasan sanitasi industri. Yang pertama, pelaksanaan pengawasan penyediaan air. Yang dimaksud dengan penyediaan air bagi industri adalah penyediaan air bersih untuk keperluan higiene dan sanitasi industri, dan air minum untuk karyawan atau tenaga kerja industri termasuk para pengunjung atau tamu di industri. B. Pelaksanaan pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair di industri memiliki peran yang sangat penting, terutama terkait pencemaran lingkungan dan penilaian tingkat kebutuhan industri. C. Pelaksanaan pengawasan penyihatan tanah dan pengolahan sampah. Yang pertama, penyihatan tanah. Pengawasan pencemaran tanah ditujukan untuk menjamin tidak terjadinya keracunan akibat bahan kimia yang berasal dari polutan pencemaran tanah terhadap manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, pengolahan sampah. Pelaksanaan penilaian terhadap pengolahan sampah lebih ditekankan kepada sejauh mana perusahaan tempat praktik kerja industri pengolahan sampahnya agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. D. Pelaksanaan pengawasan penyihatan makanan dan minuman. Langkah-langkah melaksanakan penilaian pengawasan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, kegiatan persiapan, misalnya menyiapkan instrumen penilaian. Yang kedua, berkoordinasi dengan pengelola industri perihal jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, kegiatan pelaksanaan yaitu memetakan tempat-tempat yang akan dituju dalam melakukan penilaian, menentukan urutan kegiatan pelaksanaan terhadap objek penilaian. E. Pelaksanaan pengawasan penyihatan udara. Sebagaimana disebutkan dalam sasaran pengawasan penyihatan udara di industri di bab 2, bahwa pengawasan kualitas udara dilakukan dalam ruang atau bangunan di udara lingkungan luar gedung. Alat yang digunakan untuk mengukur kualitas fisik udara adalah bermacam-macam, tergantung parameter yang dinilai kualitasnya. Ini adalah 5 topik yang saya bahas tentang kegiatan prakerin kerja industri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.